Ya. Kita mesti Pak Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Pak Kadis Dinas Sosial Budaya Masyarakat serta staf dan juga dari Posyantek, Pak Babin, Pak Ketua Forum RT dan juga saudara-saudara sahabat yang hadir di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Danang Supriyadi, tinggal di RT 12 Kelurahan Mugirejo. Jadi saya akan memperkenalkan saringan air. Nah, mungkin saya sedikit merevisi apa yang menjadi judul di itu, Bu. Itu bukan penyulingan, karena kalau penyulingan itu dia penguapan. Yang betul adalah penyaringan air atau pengolahan air. Nah, jadi untuk pada kunjungan Bapak dan Ibu sebelumnya itu kita hanya mengatasi air keruh menjadi jernih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sebuah alat untuk mengatasi air sumur yang zat besinya tinggi. Air sumur yang zat besinya tinggi, di mana kondisi air sumur tersebut itu hampir merata di wilayah di luar Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu kondisi air rata-rata zat kapur tinggi. Nah, tapi kalau di luar Pulau Jawa rata-rata zat besi yang tinggi. Nah, untuk pengolahan air zat besi rata-rata orang itu menggunakan bahan kimia, kaporit. Itu udah pasti jadi jernih. Menggunakan kaporit, kapur gamping ataupun soda as. Itu untuk mengatasi zat besi. Nah, di alat yang saya buat ini itu tanpa bahan kimia sama sekali. Tanpa bahan kimia sekali. Jadi jika kita menggunakan bahan kaporit itu harus menunggu 3, 4 atau 5 jam baru bisa digunakan. Nah, alat yang saya buat ini itu air sumur yang zat besi tinggi itu masuk ke saringan air yang saya buat ini itu langsung bisa digunakan. Untuk mencuci baju putih aman, insya Allah tidak ada menjadi kusam, nggak ada. Ini langsung nanti kita akan melihat. Nah, mungkin diantara bapak-bapak atau ibu yang hadir ini belum tahu cara mengetahui kualitas air sumur yang zat besinya tinggi. Nah, saya akan menunjukkan cara yang sangat mudah. Ini air sumur. Ini air sumur langsung Pak ya, mesinnya di sana. Ya, ini air sumur langsung Pak ya. Nah, cara mengetahui kualitas air sumur itu dengan cara yang sangat sederhana, menggunakan air teh tanpa gula Pak ya. Teh. Kita lihat perubahan pada air sumur. Maka akan menjadi seperti kecap hitam legam. Nah, nanti setelah melewati air ini kita lihat perubahannya, dan saya siap untuk membandingkan dengan air mineral. Ini tanpa menyebut merek ya. Nanti kita bandingkan dengan ini airnya. Oke, sekarang langsung kita saya tunjukkan dulu ini skema proses pengolahannya. Jadi ini Pak, ini air sumur yang tadi naik ke atas ini. Nah, ini namanya aerator Pak. Aerator ini saya buat dengan sistem Venturi, di mana air sumur itu dipaksa ketemu oksigen. Nah, ini nanti kita akan lihat cara kerja dari sistem Venturi yang saya buat ini. Nah, ini sebagai pemecah zat besi pada air sumur. Nah, kemudian air sumur yang sudah zat besi sudah terpecah di sini, terurai, itu maka akan dipisahkan oleh media filter. Di mana media filter yang saya gunakan ini hanya pasir, jadi mudah didapat. Hanya pasir ini beratnya sekitar kalau nggak 40-50 kilo, ini full. Nah, ini. Nah, kemudian nanti air itu setelah melewati ini akan kita sempurnakan hasilnya menggunakan filter air yang saya buat ini juga. Nah, perlu diketahui bahwa saringan air yang saya buat ini yang bagian bawah itu sudah kita pasarkan dari Papua sampai dengan Medan. Kalau Aceh belum pernah, jadi sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Nusantara yang saya buat ini. Dan alhamdulillah selama para pemesan dari saya itu
tidak ada yang komplain, alhamdulillah. Cuma sekali komplain aja masalah pengiriman itu pecah, udah itu udah kita ganti. Kalau komplain masalah hasil, alhamdulillah nggak ada komplain. Nah, langsung aja biar tidak terlalu makan waktu, kita nyalakan. Itu kita, nah ini kita. Nah seperti ini Pak ya, tadi air sumur menjadi seperti ini, menjadi kayak kecap ya. Ini membuktikan bahwa zat besi tinggi, cukup pakai air teh. Nah, jadi ini namanya aerator sistem Venturi Pak. Jadi air itu dipaksa ketemu oksigen, kita buktikan. Jadi ketika lubang udara ini itu kita tutup, maka air akan mengalir biasa, normal. Mengalir biasa, tidak ada gelembung udara. Namun ketika buka, maka udara akan masuk. Dipaksa, maka di sini zat besi akan pecah, terurai. Nah, ini. Nah, kemudian setelah zat besi ini pisah, itu terurai, maka akan dipisahkan oleh antara zat besi dan ini airnya yang bagus itu akan dipisahkan melalui media filter, pasir medianya. Ini sudah mulai mengalir, kita tunggu. Jadi Bapak, ini filter yang atas maupun yang bawah itu sudah kita lengkapi dengan sistem pencucian. Jadi namanya backwash. Jadi kalau backwash itu kalau kita menyaring air dari bawah keluar dari atas, maka ini bisa sebaliknya juga untuk buang endapan air dari bawah turun ke atas. Nanti posisinya tinggal pindah posisi keran ini. Nah seperti ini bukti Pak bahwa zat besi itu sangat tinggi. Ini baru berapa kali saya pakai sudah menjadi ini. Nah ini kalau baju putih langsung coklat nih Pak. Karena di beberapa kasus Pak itu banyak orang mungkin karena tidak tahu membeli filter yang buatan pabrik. Nah, buatan pabrik itu dia dengan sistem tertutup, itu mustahil. Jadi dengan filter sebesar apapun kalau sistem tertutup itu mustahil zat besi akan hilang. Kalaupun bisa itu hanya bertahan maksimal seminggu. Seperti yang baru saja saya pasang di jalan MKS. Balik kerannya. Enggak, betul. Betul, enggak apa-apa. Ini air luapan Pak, air luapan sekaligus untuk membuang endapan. Nah ini kenapa ini meluap? Karena memang kondisinya ini kurang tinggi, jadi tekanan ke sini kurang. Nah, nanti jelas Pak masih. Oke, sekarang sudah mulai bisa kita tes Pak ya. Iya, kita tes air setelah disaring. Ini sebenarnya deras Pak, cuma sekarang saya naikkan jadi cukup deras kan. Karena saya buat naik lagi makanya menjadi mengecil. Sekarang kita tes. Jadi ini saya pastikan sudah bebas bau dan zat besi udah nggak ada lagi. Ini setelah melewati proses oksidasi yaitu pemecahan zat besi dan juga filtrasi, maka kita akan tes menggunakan air teh. Jika air normal maka warna akan tetap warna teh, tidak akan berubah, tetap seperti warna air teh. Nah, air jika tidak normal ya seperti ini Pak, zat besi tinggi. Ini sudah siap untuk digunakan untuk nyuci baju putih aman. Nah, perbedaannya seperti ini Pak. Sekarang saya akan membandingkan dengan air minum air mineral kemasan. Kualitasnya kita bandingkan secara visual Pak ya. Kalau secara live kita belum. Ini air mineral kemasan.
Masih lebih gelap ya. Ya, seperti ini. Ini memang alatnya kan memang udah anu Pak, memang khusus air minum kan? Air minum, ya. Seperti ini. Hampir sama ya. Nah, itu Bapak cara apa namanya? Cara kerja dari alat yang saya buat ini. Kemudian ini saya juga menunjukkan alat namanya TDS. TDS itu singkatan dari total dissolved Apa itu ya latihan? tes. Oke, Jadi untuk mengetahui logam terlarut dalam air, total dissolved solid. baru ingat Pak. Untuk mengetahui logam terlarut dalam air, kita tes. Jadi jika nanti TDS itu di bawah angka 300, maka itu baik untuk diminum, atau tetap direbus dulu untuk membunuh bakteri kuman. Jika di atas 300, baiknya jangan dikonsumsi. Hanya 58 Pak, jadi untuk diminum sangat aman. Sangat aman. 59, 57. Coba ambil air mineral Pak. Dites. Anu, Ambil air mineral. air mineral Satu aqua. 32 Pak. 32. ya. Ya. Kita bandingkan dengan yang air mineral. Ya, bisa Pak. Ya. Oke, maaf. Satu Pak, lebih rendah punya saya. Jadi angka TDS-nya punya saya lebih rendah dibanding ini ya. Tapi masih anu Pak, itu artinya emisi yang tidak signifikan. Intinya pokoknya di bawah 300 ppm aman untuk dikonsumsi. Masih aman ini ya. Ya, aman sekali. Oh, silakan. Sudah bebas bau. Enggak bawa. Enggak ada. Enggak ada. Enggak. Rasanya pun bagus. Coba dikumur-kumur Pak. Rasanya pun enggak. Jadi ini udah nggak perlu lagi kaporit Pak. Kaporit udah nggak perlu lagi, tawas, gamping, kapur, soda as, atau bahan kimia lain udah nggak perlu. Biasa kok. Ini saya coba ya, saya pakai kumur-kumur nih. Kak, rasa favoritnya tidak ada, enggak ada. Sama sekali karena Memang nggak pakai. Enggak memang enggak pakai. Nggak pakai. Jadi Aman. kalau air ledeng Nggak ada itu rasa kan, sepat. air ledeng itu kan aman kok. Bagus. Mana lagi enggak mau ya. Nah seperti itu. Jadi apa namanya? Karena yang saya buat ini termasuk saya tertantang dengan kalimat Pak Kadis waktu itu. Jujur Pak, ada juga bagus. Tapi bagus juga ada motivasi ya. Jadi Pak Kadis waktu itu menyampaikan tadi seperti yang Pak Umar sampaikan bahwa seperti ini sudah banyak beredar di YouTube kan, mungkin dengan model yang berbeda, atau mungkin model saya ini lebih bagus mungkin ya. Karena di ini Pak ini bisa nyuci, bisa nyaring. Demikian juga yang ini. Nah gitu, jadi waktu itu saya tertantang karena dengan kalimat beliau bahwa ini sudah biasa hampir 3 hari full Pak. Saya memikirkan supaya bagaimana caranya zat besi itu bisa langsung hilang tanpa bahan kimia. Kalau dan pakai bahan kimia udah biasa tuh Pak. Ini yang airnya enggak keluar ke atas tuh ya? Dikasih apa itu? Itu namanya venturi Pak. Apa ada apanya? Nggak ada apa-apanya. Ini salah Tapi sih. enggak keluar ya? Itulah Pak. Karena ada udara ya. Kan ada cabang, itu kan cabang kan? Tapi enggak keluar yang Rahasia produk. Rahasia. pipir. Nanti saya bedah loh, Pak. Saya bedah nanti. Jadi ini udara dipaksa masuk Pak. Alur biasa. Nggak ada gelembung udara. Tapi kalau dilepas Tapi airnya enggak keluar ke atas gitu enggak? Nah ini akan keluar dari atas
jika ada hambatan pada air keluar, Untuk ya. misalkan diperkecil, maka ini akan meluap ke atas. Tadi seperti ini. Nah, ini mengalir biasa. Nah, ini airnya masuk sini dulu baru keluar situ kan? Enggak Pak, langsung. Ini sumur nih. Ya terus gitu masuk sini. Masuk sini. Terus Ini maksudnya ini hanya penampung aja Pak. oh penampung sementara. Ya. Kalau ditutup kan barang nggak ada. Jadi air dari ini nggak langsung masuk ke sini enggak Oh ya? enggak, kita pecah dulu besinya Pak. Iya, Sini. iya betul. Dan itu maksud saya. Pengurainya besi sini. Kalau ada itu nggak bisa murah ini ya. Nah sekarang saya akan menunjukkan cara backwash Pak, namanya backwash. Jadi backwash itu mencuci terbalik. Ya. Nah, jadi jika ini air turun ke bawah, maka kita akan buat air naik ke atas. Untuk mencuci barang. Ya. Maka nanti air akan, nah, ini Pak lewat sini. Ini mencuci, jadi kotoran itu Ya, naik ke kotoran atas. yang ngendap tadi itu ya, naik ke atas Ya. keluar dari sini. Nah, ini backwash. Jadi sudah nggak perlu repot lagi Pak. Menguras-nguras. Menguras-nguras, Iya. tapi memang paling mungkin jarak pemakaian sekian lama dengan cara seperti ini tangan kita di sini dimasukkan untuk ngaduk itu biar keluar semua. Nah, seperti itu. Ini backwash. Nah, itu menjadi oli Pak atau kecap. Itu masih ada baunya. Dan bersihnya kan banyak. Berada kopi di sana. Ya. Ya, seperti ini Bapak. Jadi terima kasih Pak Danang ya. Ya. Terus terang saja hasilnya ini membuat kami takjub Pak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada masyarakat layak yang banyak ya kan. Ini adalah satu amal, ibaratnya amal jariah karena terus terang saja tidak semua orang bisa masang pipa ledeng di rumahnya ya kan. Ada sumur tapi sumurnya ya seperti airnya ini. Iya. Nah, tempat saya juga dulu ada gitu. Kan ya kan? lantainya merah semua. Ya, artinya zat besinya banyak. Ya. Terima kasih Pak, selamat ya. Artinya Ya, ini sukses selalu. terus terang saja ini sukses Pak. Makasih. Sukses. Makasih Pak ya. Ya sama-sama.